وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah membacakan mutiara-mutiara kisah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Tidak lupa pula kepada khadim Masjid Al-Madinah, segenap DKM-nya, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita ada Ketua DPD Front Persaudaraan Islam Banten Al-Habib Hasan Al-Kaf, Al-Habib Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Mahdar Al-Attas, dan semua para kiai, orang tua kita Al-Habib Rashid bin Yahya, Al-Habib Yusuf, dan semuanya para kiai-kiai kita, para guru-guru kita. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak ada yang menggerakkan kita untuk hadir dari acara Maulid ke acara Maulid, dari acara salawat ke acara salawat, kecuali rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Setahu saya biasanya Al-Madinah doyan sholawat. Ini kok disebutin nama Nabi yang sholawat dikit nih saudara. Hati-hati, hati-hati. Itu yang ketika disebutkan nama Nabi lisannya selalu refleks, langsung nyamber sholawat sama Nabi. Tanda besok di akhirat bakal deket sama Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri yang bilang aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Kata Nabi yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang paling dekat dan paling banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang setiap disebutin nama Nabi lisannya langsung refleks, setiap disebutin nama Nabi lisannya langsung gemuruh. Itu tanda saudara besok di akhirat bakal kumpul sama Nabi insyaallah. Tapi disebutin nama Nabi adem aja saudara, ayem aja kayak nggak ada apa-apa. Hati-hati, jangan-jangan itu tanda besok jauh dari baginda Rasulullah. Na'udzubillah. Makanya langsung gerakkan lisan kita, gemuruhkan suara setiap disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara,
Yang mengumpulkan kita pada pagi hari ini adalah cinta, saudara. Cinta bukan sekedar cinta. Kalau cinta kepada Rasulullah itu merupakan syartu kamalil iman, syarat sempurnanya iman. Makanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Selama kita masih mencintai seseorang melebihi Rasulullah, siapapun dia, mau anakkah, orang tuakah, pasangankah, selama masih kita cinta seseorang melebihi cinta kepada Rasulullah, maka la yu'minu imanan kamilan, dia belum betul-betul sempurna keimanannya, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, diri sendiri, saudara. Yang namanya tabiat manusia itu akan mencintai dirinya melebihi apapun, betul apa kagak? Makanya manusia akan lebih mendahulukan dirinya atas orang lain, saudara. Biar kata punya duit 1 miliar, 2 miliar, dapat kabar dari dokter nih kalau kagak diobatin nih nggak berobat, obatnya 1 miliar nih, mati nih besok nih. Kira-kira tuh duit dikeluarin apa kagak? Kenapa? Saking sayangnya sama dirinya. Itu manusia. Tabiat manusia akan mencintai dirinya melebihi siapapun, saudara. Datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam hadis sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambayya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri, ya Rasulullah. Artinya Sayyidina Umar menyatakan, aku lebih cinta diriku daripada engkau, ya Rasulullah. Selain itu engkau di atas segala-galanya, ya Rasulullah. Ini udah luar biasa, saudara. Apa jawaban Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Enggak cukup, kata Nabi, saudara. Enggak beriman salah satu orang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, saudara. Sayyidina Umar dengar begitu langsung ngomong ke Nabi, innaka la ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi allati baina jambai. Engkau lebih aku cintai dari apapun, ya Rasulullah, termasuk melebihi diriku sendiri, ya Rasulullah. Nabi nggak langsung jawab, saudara. Dalam riwayat dijelaskan Sayyidina Umar sampai berkali-kali berusaha meyakinkan ke Nabi bahwasanya beliau lebih cinta Rasulullah dari dirinya sendiri, saudara. Nabi nggak langsung jawab. Berkali-kali Sayyidina Umar meyakinkan ke Nabi, aku lebih cinta engkau dari diriku, ya Rasulullah. Setelah sekian kali Sayyidina Umar datang seperti itu ke Nabi, baru Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar, engkau baru sempurna keimananmu kepada Allah Subhanahu. Makanya walaupun cinta urusan hati, Pak Bu, tapi Allah marah, Allah murka kalau sampai ada yang kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Cinta orang tua wajib, cinta pasangan harus, cinta anak harus, cinta orang-orang di sekitar kita harus. Tapi cintanya karena Allah dan Rasulnya, dan gak boleh melebihi Allah dan Rasulnya, saudara. Sampai di Al-Quran Allah marah. Ini urusan cinta, urusan hati, tapi gak main-main, saudara. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allah berbilang dalam Al-Quran, ini urusan cinta nih Pak, urusan cinta. Allah berbilang dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, pasangan mereka, keluarga mereka, harta mereka, perdagangan mereka, rumah mereka, lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Karena saking cintanya sama keluarga, saking cintanya sama harta, sampai-sampai nggak mau berjuang di jalan Allah, nggak mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau itu semua lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggu hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah turunkan azabnya. Saudara, ini urusan apa? Cinta. Bahkan di lanjutan ayatnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kata Imam Qadhi'iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Dari ayat ini bisa dipahami, saudara, kalau ada orang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, maka dia masuk kategori orang fasik, saudara. Yang kita tahu fasik minum minuman keras, yang kita tahu fasik itu mabok, yang kita tahu fasik cuma judi, yang kita tahu fasik cuma ninggalin sholat. Nggak cuma itu, saudara, lebih cinta sesuatu melebihi Allah, melebihi Nabi, fasik. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak sebelum saya lanjutkan. Jamaah Al-Madinah siap cinta kepada Allah? Orang kompak, orang semangat, siap cinta kepada Allah? Siap cinta kepada Rasulullah? Siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya? Siap cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya? Siap mati untuk Allah dan Rasulnya? Siap hidup untuk Allah dan Rasulnya? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jam berapa nih? 9:30. Kumpul dari habis subuh katanya. Biasanya kalau pengajian kita jam segini udah bubar ya. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara mungkin bertanya-tanya, Beb, apa ada orang cinta orang lain? Rasulullah kan ceritanya orang lain nih. Cinta orang lain melebihi keluarganya, melebihi bapaknya, melebihi anaknya, melebihi diri sendiri. Apa ada yang model begitu? Ah, nggak masuk di akal, Beb. Itu teori doang tuh, omongan doang tuh, prakteknya mana? Kata siapa, saudara? Bagi sahabat ini bukan sekedar teori. Bagi sahabat ini diletakkan di atas segala-galanya, saudara. Kalau tadi kita dengar cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada orang tua, saudara. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, orang kompak, radhiyallahu an. Jawabnya apa? Karena dengan ngucapin radhiyallahu anhu aja tuh udah ngeluarin penyakit Rafidhah dari hati kita, saudara. Cuma ngucapin radhiyallahu anhu doang tuh ketika dengar nama sahabat, itu ngeluarin akidah Rafidhah dari hati kita, saudara. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saudara, ada di garda terdepan menunjukkan cinta ini. Sayyidina Abu Bakar pernah ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Talib aqarra li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, andai kata Abu Talib masuk Islam. Abu Talib ini pamannya Nabi, Pak Bu. Nabi setelah ayahnya wafat diurus oleh ibunya, setelah ibunya wafat diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, yang merawat Nabi Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, saudara dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara. Sayyidina Abu Talib saat itu, saya nyebutnya Sayyidina, nanti saya jelasin.
Beliau saat itu belum mau nunjukin keislamannya. Nabi berharap banget beliau masuk Islam. Kenapa? Karena beliau punya misi. Beliau pasang badan buat Nabi, saudara. Orang-orang Quraisy ganggu Nabi, Abu Thalib ini dihormatin, disegenin. Beliau pasang badan buat Nabi. Kalau beliau nunjukin masuk Islam, khawatir nggak bisa pasang badan lagi buat Rasulullah. Orang kufar Quraisy nanti nggak mau dengerin lagi, saudara. Walaupun nanti pada akhir hayatnya ulama ada khilaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib nggak syahadat sampai akhir hayatnya. Tapi banyak di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah, khususnya ulama dari kalangan ahlul bait dan juga khususnya ulama ahlus sunnah dari kalangan sufiyah, itu mengatakan Abu Thalib wafat dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Di antaranya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sampai nulis kitab judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Begitu juga Imam Al-Barzanji yang suka kita baca maulidnya, itu punya kitab, satu kitab khusus bahas tentang Abu Thalib itu masuk Islam di akhir hayatnya, saudara. Makanya saya nyebutnya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu an. Jangan kaget, saya taklid ke beliau-beliau, saudara. Saudara, kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, la Islamu Abi Thalib, andai kata Abu Thalib masuk Islam, aqarra li'aini, lebih membuat aku senang, min islami Abi Quhafah, daripada ayahku sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam, saudara. Apa Sayyidina Abu Bakar nggak cinta sama bapaknya? Cinta. Tapi kenapa beliau ngomong begitu? Li'annahu aqar li'ainik, karena kalau Abu Thalib yang masuk Islam itu lebih bikin gembira baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab kagak mau kalah. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau ngomong ke sahabat Abbas, antuslima ya Abbas ahab ilayya min islami Abil Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abbas, saat itu belum masuk Islam, Abbas pamannya Nabi, andai kata engkau masuk Islam, itu lebih membuat aku gembira daripada ayahku sendiri Khattab yang masuk Islam, saudara. Kenapa? Karena itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Umar cinta sama ayahnya, tapi kalau udah urusan Nabi, Nabi ditaruh di atas segala-galanya, saudara. Itu yang laki-laki, belum yang perempuan. Bu, ini saya salut nih, di Al-Madinah nggak maulid, nggak ngaji, perempuannya lebih ramai dari yang laki, saudara. Alhamdulillah. Ini tanda, insya Allah tanda jamaah Al-Madinah semuanya suami-suami takut istri. Nggak tanda perempuan-perempuannya solehah. Amin ya Rabbal. Buktinya Kiai Rosyid tadi baru dapat anak lagi di akikahin tuh. Anak tadi Kiai, dari istri yang mana Kiai? Nggak bercanda, bercanda. Akhirnya panjang urusannya nanti. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, ada seorang perempuan sahabat, ibu-ibu sekalian, dengarkan nih kaum wanita baik-baik. Perempuan yang dikenal labil, yang dikenal nggak bisa mengendalikan perasaan. Tapi bagaimana ketika perempuan hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Rasulullah? Seorang perempuan dari kalangan sahabat, dari kalangan Ansor, ketika rombongan umat Islam pulang perang Uhud, saudara, di perang Uhud itu banyak umat Islam yang syahid, yang tumbang. Bahkan saat itu ada kabar isu dihembuskan oleh orang-orang kufar Quraisy bahwasanya Nabi juga tumbang, saudara. Itu isu dihembuskan sengaja supaya umat Islam ngedon. Apa yang terjadi begitu rombongan datang ke Madinah? Ini perempuan langsung dapat kabar, bapakmu meninggal di perang Uhud, syahid. Saudara laki-lakimu syahid di perang Uhud. Suamimu syahid di perang Uhud. Bu, ibu-ibu nih kalau dapat kabar, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min, andai kalau dapat kabar satu waktu sekaligus ayah meninggal, saudara laki meninggal, suami meninggal sekaligus, kira-kira shock apa kagak bu? Kaget apa kagak? Masih sempet mikirin yang lain? Nggak pingsan aja udah bagus sudah. Betul apa kagak? Ini perempuan sahabat dapat kabar suamimu meninggal.
Saudaramu meninggal, apa jawaban dia? Dia nggak peduli. Mada fa'ala Rasulullah? Yang saya tanya, bagaimana kabarnya Rasulullah? Saudara, kata sahabat, bi khair kama tuhibbin. Alhamdulillah, Nabi baik, sehat Nabi, alhamdulillah. Ini perempuan mengatakan, aruni hatta andura ilaih. Hatinya belum tenang kalau belum lihat Nabi. Bawa aku ke Nabi supaya aku lihat Nabi Muhammad. Begitu dibawa ke Nabi Muhammad, ini perempuan, dia lihat Nabi. Apa jawabannya perempuan? Ini dalam keadaan dapat kabar suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal. Lihat bagaimana cinta, saudara. Begitu lihat Rasulullah, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau, kecil ya Rasulullah. Suami meninggal kecil ya Rasulullah, ayah meninggal kecil ya Rasulullah, saudara meninggal kecil ya Rasulullah, asal bukan engkau ya Rasulullah. Ini baru cinta, saudara, bahkan terhadap dirinya sendiri. Para sahabat menunjukkan bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah melebihi dirinya sendiri, saudara. Sahabat Zaid ibn Dathinah dibawa keluar Mekah, masih keluar ada tanah haram, untuk dieksekusi, dipenggal kepalanya, saudara. Ketika sudah siap dieksekusi, dipenggal, ditanya sama Abu Sufyan ibn Harb, anshuduka billah mada tara law anna Muhammadan indana makanaka tudrabu unuquhu wa anta jalisun baina ahlik. Aku mau tanya kepadamu, wahai Zaid, bagaimana pendapatmu kalau kamu aku tukar dengan Muhammad? Biar Muhammad di tempatmu kami penggal kepalanya, sedangkan kau bisa duduk senang-senang sama keluargamu. Saudara, ini nyawa di depan mata melayang, saudara. Sebentar lagi palanya dipenggal. Ditanya seperti itu, bagaimana kalau kamu aku tukar dengan Muhammad, ada kesempatan hidup depan mata? Bagaimana jawabannya pencinta? Wallahi la uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun wa ana jalisun baina ahli. Jangankan Nabi Muhammad dipenggal, saudara, demi Allah, kata beliau, andaikan Nabi duduk di tempatnya, Nabi ketusuk duri kakinya, sedangkan aku duduk senang-senang sama keluargaku, demi Allah, aku gak ridho Nabi ketusuk duri sedangkan aku lagi senang, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang kufar Quraisy sampai bingung, mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku nggak pernah lihat orang cinta sama orang lain seperti cintanya para sahabat Nabi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sudah seperti ini, saudara, dalam hadis Nabi mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal kalau ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa diantaranya? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, yang dirasakan manisnya iman, saudara. Ini yang dirasakan Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, saudara, asalnya seorang budak. Budak zaman dulu diperjualbelikan, saudara, seperti barang. Tapi begitu beliau masuk Islam, ketika itu, saudara, dimuliakan oleh Allah. Saking dimuliakannya oleh Allah Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai-sampai dalam hadis Nabi katakan, Bilal masih di dunia, suara sendal Bilal udah kedengeran di sorga, saudara. Bagaimana perjuangan cintanya? Masuk Islam, majikannya nggak terima, disiksa, saudara, di siang hari di padang pasir. Panasnya siang di padang pasir bukan kayak panasnya Tangerang, saudara. Panasnya siang di padang pasir di Timur Tengah luar biasa. Kemarin saya pergi haji. Insya Allah mudah-mudahan semua yang di sini bisa pergi haji, insya Allah.
Itu ketika hari Arafah panasnya hampir 48 derajat. Itu orang ARS tuh Pak, ARS saking panasnya. ARS itu buat nyiram kepala, buat nyiram badan. Di jalan-jalan orang ngambilin ARS dari, ada mobil-mobil yang kayak freezer, jadi mobil kontainer tapi freezer isinya. Itu isinya ARS. Itu diambilin buat nyiram-nyiramin orang. Buat nyiram-nyiramin orang. Dan orang disiram bukannya marah, girang. Karena saking panasnya itu keadaan, saudara. Di hari Mina itu yang meninggal dunia banyak gara-gara kepanasan, saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana, oh jangan coba-coba jalan nggak pakai sendal, habis itu kaki. Saudara, Bilal bin Rabah. Dulu belum ada AC, belum ada RS, masih susah, saudara, dingin. Siang hari, karena mempertahankan keimanannya, dijemur tanpa busana, saudara. Telanjang dada, dijemur di padang pasir, dipecuti, saudara, badannya, disuruh murtad. Apa jawaban beliau? Ahad, Ahad, Allah, Allah, nggak mau keluar dari barisannya Nabi Muhammad. Nggak sampai di situ, diambil batu gede, ditaruh di atas badannya Sayyidina Bilal, saudara. Batu gede panas tengah hari bolong, sambil dipecutin, disuruh murtad. Jawabannya sama, tetap Ahad, Ahad, Allah, Allah. Nggak mau keluar dari barisannya Nabi. Saudara, sekian lama setelah itu ada sahabat yang nanya, Bilal, tuh waktu emangnya ente kuat, kok ente bisa sanggup? Itu kan sakit luar biasa. Di dalam kitab Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu ma laha wa ma 'alaiha, karya Imam Ibnu Abi Jumrah, itu Bilal jawab di situ, saudara, diceritakan, ditanya demikian, apakah sakit ente tuh waktu, Bilal? Kok bisa kuat? Kalau orang lain belum tentu kuat. Apa jawaban Bilal, saudara? Ijtama indi alamul azab wa halawatul iman, faghalabat halawatul iman. Hari itu ada dua hal yang berkecambuk dalam diriku. Di diriku aku merasakan sakitnya disiksa, tapi di waktu yang sama aku merasakan manisnya iman. Faghalabat halawatul iman, maka manisnya iman membuat rasa sakitku tidak terasa, saudara. Bilal sakit, tapi sakitnya kalah sama manisnya iman, saudara. Perempuan yang tadi anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, sakit, saudara. Dia juga manusia, hatinya juga hancur. Tapi karena udah kelewat cinta sama Nabi, manisnya iman lebih dominan. Tadi Zaid bin Dathina, dia pengen hidup, tapi karena cinta sama Nabi, mati depan mata nggak berasa dengan manisnya iman. Dan seterusnya, saudara. Ini baru namanya cinta. Mudah-mudahan Allah kasih kita cinta yang model begini, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Makanya saya mau tanya sekali lagi, Al-Madinah semua jawab yang kompak, jawab yang kompak. Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta Nabi melebihi segala-galanya, siap berkorban untuk Rasulullah, siap berjuang untuk Rasulullah, siap habis-habisan untuk Rasulullah. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, saya nggak mau bicara soal berkorban nyawa, dah kejauhan. Orang-orang model kita ini yang imannya tipis, saudara, nggak usah bicara berkorban nyawa, mencintai Nabi melebihi keluarganya, kejauhan. Simpel aja, saudara. Berapa banyak diantara kita ngaku cinta Nabi, tapi ngalahin rasa ngantuk aja buat jalankan perintah Nabi gak bisa. Ngaku cinta Nabi, tapi ngalahin rasa ngantuk aja buat jalanin perintah Nabi gak mau. Cinta Nabi dikalahkan cuma dengan syahwat ngantuk, saudara. Buktinya apa? Yang subuhnya kesiangan masih banyak apa kagak? Ngaku cinta Nabi, subuh kesiangan, pret. Betul apa kagak?
Gak usah jauh-jauh udah gua ngomong. Padahal Nabi udah bilang. Apa kata Nabi? Dzukira indahu rajulun nama hatta tatlu'a asy-syams. Dalam hadis sahih ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, ini bagaimana ada orang tidur kagak sholat subuh, bangun-bangun udah terang matahari ya Rasulullah. Bagaimana yang model begitu ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi uzunih." Itu orang yang model begitu, kesiangan subuh setan kencing di kupingnya, saudara. Kalau kata orang Karang Tengah, kupingnya jadi jamban setan. Biar kata ganteng, biar kata kaya, biar kata ustadz, biar kata habib lagi, saudara. Biar kata kiai, biar kata pejabat, biar kata siapapun dia, kalau kesiangan setan palanya jadi jamban. Kalau kesiangan subuh palanya jadi jamban apa? Setan. Kurang kompak jadi jamban apa? Setan. Jadi jamban apa? Setan. Bu, kalau suami ibu kesiangan sholat subuh, berarti palanya jadi jamban. Berarti kalau ibu nyium suami yang gak sholat subuh, berarti ibu nyium jamban. Lu makan tuh jamban setan. Na'udzubillah min. Yang begini mau ngaku cinta sama Nabi, saudara. Cinta Nabi dikalahkan sama ngantuk. Ya Allah, gak usah jauh-jauh dah. Saya gak usah jauh-jauh bicara soal berkorban nyawa, gak usah. Berapa banyak, mohon maaf, di antara kita umat Nabi Muhammad SAW ngaku cinta sama Nabi, tapi untuk mengalahkan syahwat matanya saja demi perintah Nabi nggak bisa, saudara. Padahal innal muhibba liman yuhibbu muti'u, yang namanya cinta itu taat sama yang dicintai. Ngaku cinta Nabi, tapi ngalahkan syahwat mata demi Nabi nggak bisa. Masih demen lihat yang haram, di TikTok demen lihat yang haram-haram, yang aurat kebuka-buka, di Instagram, di YouTube demen lihat yang haram, bahkan demen pornografi, saudara. Saya harus sampaikan ini di berbagai tempat. Sekarang saya sampaikan ini, saudara. Saya harus sampaikan ini. Saya sedih luar biasa, saya terpukul, saudara, ketika saya baca data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia, saudara. Ada data menyebutkan, ini baru anak-anak nih, belum bapak-bapak, belum orang dewasa, baru anak-anak. Itu datanya menyebutkan bahwasanya, saudara, jumlah anak di bawah umur yang pernah mengakses pornografi, anak laki-laki di bawah umur yang pernah mengakses pornografi, jumlahnya 66%, saudara. Anak perempuan 60% anak perempuan pernah mengakses pornografi, saudara. Ini zaman gila, nggak main-main, Pak Bu. Akses dengan mudah sekarang. Bahkan dari sekian banyak anak yang pernah mengakses, saudara, 5,5 juta anak kecanduan pornografi, saudara. Na'udzubillah min. Ini baru yang anak-anak, belum yang udah bangkotan, belum yang dewasa, belum yang setingkat mahasiswa, belum yang santri, belum yang udah tua. Hancur negeri kita, saudara. Ini umatnya Nabi Muhammad. Ini yang aku cinta sama Rasulullah. Padahal, saudara, perhatiin baik-baik, ini dengerin baik-baik nih orang Tangerang nih. Allah Ta'ala tuh nyiptakan otak di manusia. Di binatang Allah nyiptain otak nggak? Nyiptain. Kalau Idul Adha makan kambing dapat pala, dibikin gulai, begitu dibelah tuh pala, ada otaknya apa kagak? Ada, saudara. Kita sama kambing sama-sama punya otak, saudara. Cuman apa yang membedakan otak kita sama otak binatang? Allah ciptakan di otak manusia ada satu bagian namanya PFC, prefrontal cortex, saudara.
disingkat PFC, bukan KFC, PFC. Meleset-meleset dikit biar ngapalinnya gampang. Adanya di mana? Adanya di bagian depan. Lo kalau megang ubun-ubun ini nepok jidat, nah di situ tuh bagiannya saudara. Itu namanya PFC. Dia adalah leader di otak kita saudara. Dia yang mengkomandoi semua bagian-bagian otak untuk mengambil kebijakan. Fungsinya untuk bedakan mana baik, mana buruk. Fungsinya untuk seseorang bisa beretika dengan etika yang baik. Itu namanya bagian otak PFC. Celakanya PFC merupakan bagian otak yang gampang rusak, saudara. Dengan apa dia bisa rusak, Habib? PFC akan rusak kalau otak banyak memproduksi dopamin. Bagaimana dopamin diproduksi, Habib? Ada beberapa hal yang menjadi pemicu diproduksinya dopamin dalam jumlah besar sehingga PFC menjadi rusak. Di antaranya yang tadi Kiai Rosyid bilang, narkoba, saudara. Orang kalau udah kecanduan narkoba, kecanduan narkotika dengan berbagai jenisnya termasuk miras, itu otaknya akan banyak memproduksi dopamin. Begitu otaknya memproduksi dopamin, PFC-nya kerendam, rusak. Makanya orang kalau udah kecanduan narkoba nggak bisa kontrol diri, nggak bisa mikir sehat, nggak bisa beretika baik. Orang udah kecanduan narkoba dibilangin susah apa kagak? Bager kalau orang Betawi, saudara. Susah. Kenapa? PFC-nya udah rusak, saudara. Tenang. Makanya hati-hati, jaga lingkungan kita dari narkoba. Na'udzubillah min. Tapi narkoba masih 3 titik rusaknya. Ada lagi yang lebih parah, rusaknya sampai 5 titik. Apa? Narkolema. Coba ikutin semuanya. Apa namanya? Narkolema. Orang kompak namanya apa? Narkolema. Orang Tangerang pernah dengar narkolema? Narkoba lewat mata. Iya, itu istilah peneliti yang bikin istilah itu. Narkoba lewat mata. Apa itu narkoba lewat mata, Habib? Pornografi. Hati-hati saudara, itu narkoba lewat mata. Sampai-sampai ilmuwan melakukan penelitian, orang yang kecanduan pornografi itu kalau dicek pakai MRI otaknya saudara, itu kerusakan yang terjadi di otak lebih parah dari kerusakan yang terjadi akibat benturan pada saat tabrakan, saudara. Luar biasa hancur itu otak dibikin. Begitu kecanduan pornografi, otak memproduksi dopamin dalam jumlah besar. Karena dopamin terlalu banyak, PFC-nya rusak. Begitu PFC-nya rusak, saudara, ya Allah, udah gak bisa beda itu mana benar mana salah, mana baik mana buruk. Apalannya mandek, saudara, tumpul otaknya, dinasehatin susah, etikanya buruk, sulit mengambil kebijakan, bahkan dari situ merembet kemana-mana karena udah nggak bisa bedain mana buruk mana benar, mana buruk mana baik, mana benar mana salah, nggak bisa kontrol diri. Apa yang terjadi, saudara? Gara-gara itu akhirnya dia merkosa orang, gara-gara itu melakukan pelecehan seksual, bahkan gara-gara kerusakan yang terjadi di otaknya, saudara, sampai mengalami penyimpangan seksual. Berapa banyak orang gara-gara bermula dari pornografi jadi homo, saudara, jadi lesbi, saking rusak otaknya sampai orang laki nggak bisa bedain suka sama laki sama perempuan, orang perempuan nggak bisa bedain suka sama laki sama perempuan, mulainya dari pornografi, saudara. Makanya hati-hati, Bu, hati-hati, Pak. Begitu anak udah kecanduan pornografi tanpa kita tahu, jangan kaget kalau tuh anak lawan mulu, saudara. Jangan kaget kalau dia susah dibilangin. Jangan kaget kalau susah diatur. Jangan kaget kalau nggak mau dengar nasihat. Saudara, ilmuwan baru neliti nih. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu Nabi udah bilang dengan bahasa yang mengcover semua yang disampaikan oleh para ilmuwan, saudara. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman abdalaha makhafatan lillah, faman tarakaha makhafatan lillah, abdalaha Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih ilmuwan baru nemuin nih 1400 tahun setelah Rasulullah diutus. Tapi Nabi dulu jauh-jauh hari udah bilang, itu yang namanya ngelihat yang haram, an-nadratu, mandang-mandang yang haram, sahmun masmumun min sihami iblis. Itu ibarat panah-panah beracun yang ditembakkan oleh iblis, saudara. Jadi orang kalau demen ngelihat pornografi, demen stalking perempuan seksi di Instagramnya, di TikToknya, saudara, itu ibarat orang yang menyodorkan diri kepada panah iblis. Bagaimana kalau ditembak sama panahnya iblis, saudara? Otaknya rusak. Mau ibadah udah kagak enak, nggak ngerasain nikmat sholat. Sholawat tadi Habib Abdullah baca enak, ya Allah, kayak di sorga berasa. Dia nggak ngerasain apa-apa, anteng-anteng aja, saudara, kayak nggak ada apa-apa, saudara. Orang-orang ngerasain nikmat mahalul qiyam, dia nggak merasa. Kenapa? Udah kena panahnya iblis. Orang baca Quran ngerasain nikmat, dia nggak ngerasain nikmat Quran, sudah kena panah iblis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini solusinya, kata Rasulullah, faman tarakaha, siapa yang meninggalkan itu ngelihat haram, dia mujahadah, saudara. Matanya pengen lihat yang haram, hawa nafsunya pengen lihat yang haram, tapi dia lawan karena cintanya kepada Rasulullah, karena ketaatannya kepada Rasulullah. Mata pengen lihat yang haram, dia lawan, saudara. Dia ingat, kalau di mata gue pakai ngelihat yang haram, bagaimana mau mandang Nabi Muhammad? Bagaimana besok di akhirat layak mandang Nabi Muhammad? Padahal celaka kita kalau nggak mandang Nabi, saudara. Celaka kalau sampai kita nggak lihat Nabi. Tapi matanya dipakai terus buat lihat yang haram. Bagaimana besok memandang Rasulullah? Dia lawan, dia mujahadah, dia berusaha bagaimana caranya supaya matanya nggak mandang yang haram, saudara. Dia lawan itu syahwat, dia lawan itu keinginan untuk merasakan kenikmatan sesaat, saudara. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan melihat haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan ibadah yajidu halawataha fi qalbih, yang dia rasakan manisnya ibadah itu di hatinya, saudara. Allah bakal ganti dengan enak sholat, enak baca Quran, enak zikir, enak, saudara, daripada sholawat. Alhamdulillah. Dan yang lebih kita harapkan lagi, Allah ganti dengan enak mandang Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, insya Allah. Di dunia sebelum di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mandang Rasulullah di mimpi sebelum di alam nyata, insya Allah. Di dunia sebelum di akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka oleh karena itu, saudara, saya ingatkan kepada anak-anak muda, jangan rusak otakmu pemberian dari Allah dengan melihat yang haram. Lawan itu hawa nafsu, saudara. Eman-eman kalau sampai gara-gara ngelihat haram mata ini nggak bisa mandang Nabi Muhammad. Jaga-jaga mata-mata kalian, wahai anak muda, karena mata akan mempengaruhi segala-galanya. Dan orang-orang tua, saya ingatkan yang punya anak, kalau selama bisa nggak dikasih HP, lebih baik nggak usah dikasih HP, saudara. Ini HP sekarang sumbernya setan ada di HP, saudara. Anak yang dididik dari kecil, diajak baca Quran, dididik sholat, berapa banyak yang rusak gara-gara HP? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anak melawan orang tua gara-gara HP, banyak atau tidak? Rusak gara-gara HP, banyak atau tidak? Nggak sholat gara-gara HP, banyak atau tidak? Maksiat gara-gara HP, banyak atau tidak? Pacaran gara-gara HP, banyak atau tidak? Hati-hati, saudara. Tolong orang-orang tua, saya ingatkan, bapak ibu sekalian, anda yang ngasih HP ke anak anda, dicek digunakan untuk apa itu HP, saudara. Cek anak-anak perempuan anda, anak-anak laki anda dengan siapa mereka berhubungan. Saya bukan ngajarin tajassus, bukan ngajarin untuk memata-matai, saudara, enggak. Anak anda masih di bawah tanggung jawab anda. Jangan sampai udah rusak baru nyesel, saudara. Cek
Jangan sampai orang tuanya ada di masjid, saudara, anaknya di rumah sedang video call, buka-bukaan dengan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Na'udzubillah, kalau udah kejadian baru nyesal. Dicek apa aja video yang dia buka, saudara. Lihat story-nya, lihat historinya, lihat riwayat pencariannya. Jangan sampai udah rusak baru nyesal. Kontrol anak-anak Anda. Bahkan Bapak hati-hati, kadang-kadang anak-anak kecil mainnya game, tapi iklannya nggak bener, saudara. Betul Bapak nggak Bu? Saya berapa kali saya dapetin anak-anak kecil lagi main game, gamenya nggak ada masalah, iklannya yang masalah, saudara. Iklannya perempuan buka-bukaan dan lain sebagainya. Masya Allah, ini mau dirusak generasi muda kita, saudara. Narkolema ini adalah lebih dahsyat dari bom-bom yang nyata. Orang-orang barat tahu ngerusak umat Islam kalau ngirim tank, ngirim rudal, akan berurusan dengan undang-undang internasional, akan menjadi sorotan, akan dianggap melanggar HAM. Maka yang mereka kirim bukan rudal, bukan tank, tapi perang psikologis, perang mental, perang moral. Dirusak anak-anak kita, mentalnya, moralnya, otaknya, dengan narkoba, dengan narkolema, dengan pornografi. Anda pikir itu industri pornografi besar-besaran, biayanya nggak sedikit, saudara. Itu biayanya besar. Dan ada permainan big design, saudara. Ada desain besar di balik menyebarnya pornografi di tengah daripada umat Islam, ibadah Allah. Kalau dulu tahun 90-an, tahun 2000-an, mungkin generasi saat itu untuk akses pornografi sulit, saudara, nggak mudah. Tapi anak sekarang cuma dengan HP, dengan kuota seadanya, semua-muanya bisa dia buka, rusak seadanya, saudara. Makanya saya minta, ayo yang pernah melakukan itu tobat kembali kepada Allah. Nggak ada kata waktu untuk terlambat. Ini maulid kata Habib Ali Habsyi, "Dza waktu taubatik yal 'asi idza batadum." Waktunya kamu untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Di sini tancapkan dalam hati, Allah ya Rabb, bantu hamba untuk jaga mata, untuk jaga syahwat, untuk jaga segala-gala yang kau berikan kepada hamba, agar tidak hamba gunakan untuk mengecewakan baginda Nabi besar Muhammad. Ayo tanamkan dalam hati. Kalau ditanamkan dalam hati, tancapkan, insya Allah Allah yang akan bantu, saudara. Amin. Orang-orang tua, tolong perhatikan anak-anaknya. Guru-guru, tolong perhatikan murid-muridnya, jangan sampai kecolongan. Dan saya minta pemerintah Republik Indonesia, khususnya yang akan datang, Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, saudara. Mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatikan masalah pornografi, Pak. Ini bahaya buat generasi muda, Pak. Ini bisa menghancurkan bangsa, Pak. Kami minta pemerintah serius. Pelakunya, yang punya websitenya, yang menyebarkannya, tangkap dengan tegas. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya mau tanya, semua jawab yang kompak, semuanya siap perangi pornografi. Kurang keras, kurang semangat, siap perangi pornografi. Siap berjuang untuk Rasulullah, siap jaga mata untuk Rasulullah, siap jaga sikap untuk Rasulullah, siap mendahulukan Rasulullah di atas segala-galanya. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Terakhir ayo sama-sama kita baca sholawat, saudara. Saya habis ini ada acara lagi di Bekasi, di Babelan, langsung ke Babelan. Di jam 11 sudah harus ceramah di Babelan, saudara. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Saudara, kita sama-sama baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barakah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan kita doain barakah sholawat, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Ya Allah, udah setahun Pak Bu, setahun dari 7 Oktober 2023, sekarang udah Oktober 2024, setahun. Puluhan ribu wanita-wanita Palestina sudah dibunuh, puluhan ribu anak-anak kecil dibunuh, saudara. Udah berapa banyak sekolah yang hancur, masjid yang hancur. Mayoritas masyarakat Gaza saat ini udah nggak tinggal di rumah.
Lebih dari 1 juta orang Gaza saat ini saudara tinggal di kemah-kemah saudara. Panas sangat panas, dingin sangat dingin, air susah, listrik susah, Masya Allah. Urusan Gaza belum rapi, sekarang Libanon, gara-gara Libanon bantuin Gaza, ikut nembakin Israel, Libanon sekarang dihajar saudara. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kita minta barokahnya Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah Palestina menang. Semua negara yang dukung Palestina menang. Mudah-mudahan Gaza merdeka, Masjidil Aqsa merdeka, Israel dan kroni-kroninya hancur, Israel dan kroni-kroninya hancur, Israel dan kroni-kroninya hancur. Amin ya Rabbal. Sama-sama semua kita baca sholawat yang kompak, keluarkan suaranya semuanya kita minta barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi. Allah sayyidi rasulillah Muhammad Abdillah as-sadiqil amin.
النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat. Semua angkat tangannya, tundukkan kepala, minta sama Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Allah. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى خصوصنا ولد الرحمن الله شريفة انتفاض من والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara, terakhir sebagai penutup, saya mengundang semua jamaah Al-Madinah yang hadir pada pagi hari ini dan yang tidak hadir. Ya, saya mengundang. Ini saya sudah datang ke Al-Madinah. Saban bulan datang ke Al-Madinah. Giliran orang Al-Madinah yang datang ke tempat saya. Insya Allah besok pada tanggal 1 November. Tanggal berapa? Hari Jumat malam Sabtu, hari Jumat malam tanggal berapa? 1 November Jumat malam Sabtu. Insya Allah kami dari Majelis Huraydah yang Al-Fakir adalah khadimnya akan mengadakan Jakarta Barat bersolawat dalam rangka Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul saya punya abah yang ke-6 haul beliau, saudara. Ya, di mana beb tempatnya? Di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, dekat dari mari tinggal gelinding, main teriak aja loh.